akan membahas tentang min, median, dan modus. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang min. Min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi, min adalah penjumlahan seluruh nilai, seluruh datum, seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Ini rumusnya, yaitu rata-rata atau min dirumuskan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Kemudian rata-rata atau min maka dijabarkan menjadi, misalnya data yang pertama kita misalkan dengan X1, data kedua kita misalkan dengan X2, data ketiga dimisalkan dengan X3, dan seterusnya hingga Xn atau data tak terhingga. Ya. Kemudian di sini dibagi dengan n. N di sini adalah banyaknya data. Misalnya Xn ini, n-nya itu 10, X10, maka di sini juga dibagi dengan 10. Xn adalah data ke n, dan n merupakan jumlah data. Kalian sudah pernah belajar di pola bilangan tentang data ke n ya. Mari kita mengulang kembali, mengingat kembali. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. Di sini ada data, ada 11, 12, 12, 12, 12, 13, dan 14. Ada berapa banyak data di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi n-nya itu berjumlah 7. Kita catat dulu ya, n-nya berjumlah 7. Kemudian kita akan menentukan rata-rata. Kita akan menentukan rata-rata, yaitu tadi udah dibahas ya. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini jumlah nilai seluruh data itu artinya penjumlahan ini dijumlah semua. 11 ditambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 13, tambah 14. Seperti ini ya. 11 tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 13, tambah 14. Dibagi dengan banyaknya data yaitu 7. Maka dibagi 7. Penjumlahan ini menghasilkan 86. Kemudian 86 dibagi 7, hasilnya 12,28. Hasilnya 12,28. Jadi rata-rata data tersebut adalah 12,28. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Tentukan rata-rata berat badan siswa kelas 8. Di sini Ibu ambil sampel, tidak seluruh siswa kelas 8, hanya beberapa saja diambil sampel. Mari kita jumlahkan berapakah sampelnya. Di sini yang pertama, yaitu yang beratnya 40 kilo, itu sebanyak 6 orang atau 6 siswa. Yang beratnya 41 kilo, yaitu sebanyak 12. Kemudian yang beratnya 42 itu sebanyak 15. Kemudian yang beratnya 43 itu sebanyak 18. Yang beratnya 44 itu sebanyak 9 orang. Oke, kita lanjut untuk menentukan rata-rata, yaitu dengan kita jumlahkan dulu ini ya, berapa sih jumlah anaknya.
yang dijadikan sampel? Ada 6 ditambah 12 ditambah 15 kemudian ditambah 18 lalu ditambah dengan 9. Oke, kita hitung 6 ditambah 12 itu 18 ya. 18 tambah 18 36 ditambah 9 itu hasilnya 45 tambah 15 yaitu hasilnya adalah berjumlah 60. Berjumlah 60. Oke, kita lanjut lagi. Kita jumlahkan. Rata-rata berat badannya adalah 40 kali 6 ini ya, 40 kali 6. Kemudian 41 kali 12. Kemudian 42 kali 15, 43 kali 18, 44 kali 9. Kemudian dibagi dengan jumlahnya ini. Ya, dibagi dengan jumlah datanya yaitu sebanyak 60 sampel atau 60 siswa. Sampel atau 60 siswa tadi. Kemudian di sini rata-rata berat badannya adalah 240 kilo ditambah 240 kilo itu berasal dari 40 kali 6 240, kemudian 41 kali 12 yaitu 492 ditambah 42 kali 15 yaitu 630, kemudian 43 kali 18 yaitu 774, kemudian 44 kali 9 yaitu 396. Kemudian dibagi dengan jumlah ini yang tadi dihasilkan 60. Lalu hasilnya adalah 240 ditambah 492 ditambah 630 ditambah 774 ditambah 396 adalah 2532. Kemudian dibagi 60 menghasilkan 42,2 kilo berat badannya. Kemudian kita lanjut lagi ke median. Tadi udah paham ya tentang rata-rata, maka rata-rata berat badannya tadi adalah 42,2. Kita lanjut ke median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah. Nilai yang letaknya di tengah. Tidak ada di tengah-tengah. Nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Jadi kalau datanya masih acak nggak bisa ya, harus diurutkan dulu dan disimbolkan dengan ME. Kemudian di sini dicontohkan, misal diketahui suatu data 1, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 8, dan 5. Tentukan ME dari data tersebut. Cara mengerjakannya, yang pertama, urutkan terlebih dahulu data tersebut. Maka dari data ini, kemudian diurutkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah data diurutkan, maka tentukan jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi jumlah datanya itu adalah 10. Kita tulis dulu N 1,
sama dengan 10. Jadi N-nya itu sama dengan 10. Jadi 10 itu merupakan bilangan genap. Jumlah data itu sebanyak 10 dan 10 itu merupakan bilangan genap. Oke, lanjut lagi. Tentukan nilai tengah. Setelah ketemu, maka kita tentukan nilai tengah. Nilai tengah dari data yang sudah tersebut tadi ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Cara menentukan nilai tengah, kita hitung dulu. Pasti yang ada di tengah-tengah sini kan? Yang ada di tengah-tengah, kita hitung dulu. Yuk, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di 5 dulu ya. Kita tandain dulu nih. Nah, kita tandain dulu. Kemudian kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata yang ini ada di angka 5 kalau dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan ada di angka 4. Berarti nilai tengahnya ada di antara 4 dan 5. Kita lingkarin dulu ya. 4 dan 5 ini ya jumlah data genap. Kita lingkari dulu 4 dan 5. Setelah itu 4 dan 5 ini diapakan? Maka kita rata-rata. Tadi kan sudah bisa menghitung rata-rata. Ini kan ada 2 bilangan. Berarti rata-ratanya dibagi dengan 2. Oke. Kita hitung rata-ratanya 4 ditambah 5, kemudian dibagi 2. Karena hanya ada 2 ya di tengah-tengah ini. 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 9, kemudian dibagi 2 sama dengan 4,5. Maka mediannya yaitu dari data tersebut adalah 4,5. Udah dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ke soal yang berikutnya, contoh soal. Misal diketahui suatu data 10, 8, 12, 6, 6, 4, 8. Tentukan median atau ME dari data tersebut. Kemudian kita urutkan dulu. Nah, kan ini masih ngacak ya, 10 sama 8. Pokoknya urutkannya tuh dari yang terkecil. Diurutkan dari yang terkecil. 4, 6, 6, 8, 8, 10, 12. Kemudian setelah diurutkan, maka menentukan jumlah data. Oke, kita tentukan dulu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jumlah datanya itu berarti ada 7. Nah, ada 7 ya jumlah datanya. Oke, lanjut lagi. Jumlah datanya ada 7 berarti ganjil. Kalau tadi genap ya, kita sekarang menghitung yang ganjil. Oke, lanjut lagi. Tentukan nilai tengahnya. Nilai tengah dari 4, 6, 6, 8, 8, 10, dan 12. Jumlah datanya ganjil ya. Kemudian kita hitung dulu. Yuk kita hitung. Mulai dari kira-kira yang di tengah itu urutan ke 4 atau 3 gitu. 1, 2, 3, 4. Ini kita pegang dulu di sini ya. Nah, terus kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, ketemunya sama di angka 8. Maka kalau ketemunya sama 1, 2, 3, 4 ketemu di angka 8. Kemudian di sini juga ketemu di angka 8. 1, 2, 3, 4. Sama-sama berhitung 4 ya. Maka ketemu bahwa nilai tengahnya yaitu 8. Oke, kita lingkari dulu 8-nya. Ya, 8 merupakan nilai tengah atau median. Paham ya? Mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul.
modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misal, sebuah data menunjukkan nilai-nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas 8H SMP Sukadamai. Ini sampelnya ada 20 siswa. Yaitu ada yang nilainya 60, 80. Oke, kita ulangi 60, 80, 90, 70, 80, 80, 80, 90, 100, 100, 70, 60, 50, 70, 90, 80, 70, 60, 80, dan 90. Kita kerjakan yang pertama, yaitu kita urutkan data dulu. Urutkan data dari yang terkecil. Yang terkecil di sini ada dari yang paling kecil, yaitu 50. Kita urutkan dulu. Oke, kita urutkan dulu, yaitu 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 100, dan 100. Kemudian dibuat tabel. Tabelnya, di tabelnya tabel nilai ujian, turus, dan frekuensi. Nilai ujian dari yang terkecil 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian turusnya ini saya menghitung turus, misalnya 50. 50 di sini ada 1. 50 di sini ada 1. Kemudian 60-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 70-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 turusnya. Kemudian 80-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan 90-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 100-nya ada 2, 1, 2, ya, 1, 2. Frekuensinya menurut terusnya ya. 1, 3, kemudian 4. Ini berjumlah 6. Ini berjumlah 4, dan ini 2. Oke, lanjut lagi. Oke, kita cari modus, itu adalah nilai yang paling sering muncul. Itu artinya kita cari yang frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak yaitu 6. Maka 6 itu mengarah ke nilai yang 80. Mengarah ke nilai yang 80. 80 adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi modusnya adalah 80. Jadi modus data tersebut adalah nilai 80. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan min, median, modus dari toko sepatu tersebut. Dari harga sepatu di toko sepatu di gambar ini ya. Yang pertama, ini ada toko sepatu menjual aneka macam sepatu dengan aneka macam harganya. Penyelesaiannya kita buat tabel dulu seperti tadi. Kita buat tabel dengan harga sepatu, turus, dan frekuensi. Kemudian kita tulis dari harga yang terendah dari di sini. Harga terendahnya 250, kemudian disusul dengan 280, kemudian 300.000, 310.000, 380, dan 520.000. Oke, kita lihat 250.000 sama ada 3, 1, 2, 3 ya, turusnya 3 ya, frekuensinya juga 3. Kemudian
Untuk yang 280 ada 1 ya, hanya ada 1. Kemudian yang 300.000 kita lihat di sini ada 1 2 3 4, maka di sini ada 4. Kemudian yang 310 ada berapa di sini? Ada 1, ada 2. 310 ada 2. Kemudian yang 380 ada 1 2 3, ya betul ya, 3. Dan yang 520 yang paling mahal itu ada 1 2, terusnya ada 2. Kemudian untuk membuat min, lanjut. Untuk melanjutkan mencari rata-rata atau min, yaitu dengan cara kita kalikan harga sepatu dengan frekuensi ya. 250 kali frekuensinya 3, 250 kali 3 yaitu 750. Kemudian 280 kali 1 280, 300 kali 4 1.200.000, 300 kali 2 620, 380 kali 3 1.140.000, 520 kali 2 itu 1.040.000. Kemudian dijumlah, ini frekuensinya dijumlah, ini artinya jumlah datanya 3 tambah 1 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 2 15. Kemudian harga sepatu kali frekuensi, kemudian semuanya ini dijumlah menjadi 5.030.000. Untuk mencari min itu dengan membagi 5.030.000 bagi dengan 15 ya, maka menghasilkan 335.333,3333, maka dibulatkan menjadi 335,33 rupiah. Oke, kita setelah min kita cari mediannya. Cari median dari 15 data ini. Dari 15 data ini, maka kira-kira yang ada di tengah tuh kalau nggak data ke-7 ya data ke-8. Kita hitung dari atas dulu. 1 2, ini kan 3 tambah 1 4, 4 tambah 4 8, sampai sini jumlah datanya ada 8. Kemudian 2 tambah 3 5, 5 tambah 2 7, sampai sini datanya 7. Biar sama, yang atas juga 7, maka ini kan dikurangi 1 ya. Dikurangi 1 sama dengan 7. Maka pasti di sini masih sisa 1 kan? Sisa 1 data. Jadi 1 data itu data ke-8. Data ke-8 ya. Jadi kan di sini 7, harusnya 7. Di sini juga 7, maka di sini masih sisa 1, yaitu data ke-8. Jadi nilai tengahnya adalah data ke-8. Jadi nilai tengahnya adalah data ke-8. Ya, nilai tengahnya adalah data ke-8. Data ke-8 itu ada di data ke-8 yaitu ada di angka 300.000. Ini data ke-8 ada di angka 300.000. Jadi nilai tengahnya adalah 300.000. Oke, sekarang kita cari modusnya.
Setelah kalian ketemu nilai tengahnya, kita cari modusnya. Kita cari modusnya. Modusnya yaitu paling sering muncul. Yang paling sering muncul di sini adalah ini ya, frekuensi di antara 3, 1, 4, 2, 3, 2. Yang paling sering muncul adalah yang 4 ini, yaitu adalah berapa? 300.000. Jadi modusnya adalah 300. Paling banyak muncul nilainya 300.000. Maka modus dari data harga sepatu tersebut adalah 300.000. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Kalau ada yang belum jelas bisa di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.